Diberikan berbagai nikmat dan rezeki yang begitu banyak sama Allah, makin banyak rezeki, makin banyak ente keluarin sedekah, gitu aja dah. Gitu. Hidup jangan berubah kalau bisa. Hidup segitu-gitu aja dah, sederhana aja dah. Lebihnya lu bagi-bagiin aja ke orang lah gitu dah. Gitu ya. Ambil yang kita perlu aja ya, yang perlunya sekitar ambil, lebihnya lu bagi-bagiin aja ke orang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia din. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Selamat datang di acara Ramadan bersama tokoh, dan alhamdulillah kita hari ini mendatangi gedung The Tower lantai 5, ikhwan akhwat, bersama tokoh yang kita tunggu-tunggu selama bertahun-tahun ini. Alhamdulillah baru dapat. Masya Allah, Pak Adi Warman Azwar Karim. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Iwan Ahmad nggak perlu dikenali, rasanya udah kenal dengan Pak Adi Warman. Masya Allah, alhamdulillah. Apalagi sekarang lagi aktif berdakwah ya. Iya, dakwah mah emang hidup kita, bener gak? Iya betul. Kalau ini mah wasilah untuk dapat hidup aja. Masya Allah, bener ya, Masya Allah. Pak Adi Warman sudah sejak berapa tahun berarti jadi komisaris Bank Syariah Indonesia? Ini tahun kedua ya, jadi tahun 2021 ya, Oktober 2021 jadi komisaris BSI. Masya Allah. Dan dengan waktu singkat saya lihat prestasinya luar biasa. Alhamdulillah, itu kerja orang-orang, kita bikin doa-doa. Masya Allah. Sekarang pencapaian apa saja yang sudah didapat Bank Syariah Indonesia, Pak? Yang pertama, kalau dari segi ukuran ya asetnya, kita sekarang udah nomor 6 terbesar di Indonesia. Pencapaian luar biasa. Alhamdulillah. Kita juga udah buka cabang di Dubai. Doain nih tahun depan Amin, kita ada di Mekah Madinah, bener gak? Amin, supaya kalau orang haji umroh tuh enak tuh melihatnya ada BSI, bener gak? Kita ngambil duit juga nggak kena Nah cas. itu dia mantap. Amin, alhamdulillah. Insya Allah cabang juga kita udah ada 1.000 lebih. Insya Allah nih banknya dahsyat banget perkembangannya. Saya terima kasih buat teman-teman direksi, seluruh staf BSI yang udah membawa panji-panji Islam. Ini persoalannya bukan bank biasa, bos, bener gak? Bawa nama Islamnya itu, bener gak? Bawa nama syariah. Betul. Jadi kalau kita memble, seakan-akan Islam memble kan gitu, bener gak? Betul juga. Tapi kalau kita sukses, orang bisa ngeliat, tanggung jawabnya ke dunia Allah. sama akhirat bisa jalan barengan, bener gak? Allah. Tapi syariah, ekonomi syariah ini yang menikmati apakah hanya umat Islam atau bisa semuanya, Pak? Semuanya. Ciri ekonomi syariah itu cuma 3. Terserah agamanya apa, nggak peduli kita agamanya apa. 3 doang nih. Yang pertama, setiap kegiatan ekonomi harus halal. Kalau nggak halal nggak aci aja dah, benar nggak? Yang kedua, dia harus toyib. Maknanya nih kita maknain toyib ini menjadi profesional. Benar nggak? Keren, bagus, hebat. Nah yang ketiga, berkah. Nah berkah ini kita maknain 4, yaitu kita bahagia, orang sekitar kita bahagia, kita dapat manfaat, orang sekitar kita dapat manfaat. Namanya barokah. Jadi transaksinya nggak merugikan satu pihak ya? Nah itu, mau agamanya apa pokoknya salah 3 ini syariah. Syariah ya. Dan nggak beresiko untuk satu pihak, sementara aman buat satu pihak, begitu ya? Betul. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi Pak Adi, banyak orang yang beranggapan bahwa bank syariah ini kayaknya kok sama aja sama bank konvensional, beda istilahnya aja. Gimana itu Pak Adi menjawab? Ya sama juga kayak orang bilang Islam sama aja sama Kristen, sama-sama nyembah Tuhan gitu. Bener. Sama-sama punya nabi, sama-sama punya kitab suci, bener gak? Bisa kalau dilihat samanya ada, bener gak? Tapi kalau dilihat bedanya ya ada juga, bener gak? Bedanya di mana? Bedanya kita ngikutin syariah Islam yang diambil dari fatwa-fatwanya Dewan Syariah Nasional MUI. Sebenarnya ini kemenangan besar buat Islam. Kenapa kemenangan besar buat Islam? Pertama, Bank Syariah seluruh Indonesia itu menggunakan fatwanya Dewan Syariah Nasional MUI sebagai dasar. Oke. Yang kedua,
setiap lembaga itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dan yang ketiga, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI ini diambil oleh OJK menjadi dasar penyusunan regulasinya OJK. Diambil oleh BI sebagai dasar penyusunan regulasinya BI. Diambil oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai dasar bagi IAI nyusun PSAK, Pedoman Syariah, Pernyataan Syariah Keuangan, Pedoman Standar Keuangan Islam, Syariah, PSAK namanya. Dia juga diambil oleh MKA, Mahkamah Agung, untuk menjadi dasar penyusunan kodifikasi hukum Indonesia. Jadi sebenarnya ini kemenangan besar buat kita karena nilai-nilai Islam yang diejawantakan dalam bentuk fatwa itu masuk ke dalam bentuk hukum positif, ke dalam bentuk regulasi. Jadi nggak ada debat lagi menurut mazhab ini, mazhab itu, enggak. Ikutin aja peraturan OJK, kita bilang benar nggak? Ikutin aja peraturan BI, ikutin aja ketentuan dari IAI, PSAK, ikutin aja ketentuan kodifikasi hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Toh dasarnya dari Islam juga ya. Itu yang gue bilang dulu ya. Masya Allah. Jadi level perdebatan fikih udah selesai. Karena udah jadi peraturan. Betul. Ini bos. Alhamdulillah ya kemenangan ya. Alhamdulillah. Pak Adi sendiri awal tertarik dengan ekonomi syariah mulai dari mana? Karena kan S1-nya dulu di IPB ya. Iya. Jadi waktu IPB kelas 2 tahun 83 itu ada mata kuliah namanya manajemen pemasaran. Yang ngajar namanya Profesor Dr. Insinyur A.M. Saifuddin. Beliau masuknya cuma 2 kali, bos. Pembukaan sama penutupan. Sisanya di tengah-tengah yang ngisi asistennya. Sekarang Profesor Ma'mun Sarma namanya. Ketika 2 kali ngajar ini, beliau ternyata nggak ngajar manajemen pemasaran. Tapi beliau mengenalkan 1 buku kecil warna biru, harganya 500 perak. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Pada saat itu saya, ada tuh ternyata yang namanya ekonomi Islam, benar nggak? Sejak itu saya terobsesi untuk belajar tentang ekonomi Islam. Segala macam buku gue beliin pokoknya. Ngerti nggak ngerti beliin. Dan memang nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena pada saat itu buku-buku ekonomi Islam hampir semuanya itu isinya Quran sama hadis doang. Nggak ada ilmu ekonominya. Iya. Jadi kita sebagai mahasiswa ekonomi bingung di mana letak ekonominya, bener nggak? Ayat lagi, hadis lagi, ayat lagi. Sampai suatu saat saya lulus, saya kerja di Development Studies Project Bappenas. Itu adalah konsultan dari Boston University untuk pemerintah Indonesia waktu itu. Nah si bule-bule ini ngelihat saya itu sangat tertarik untuk ekonomi Islam, dia bilang, di Boston University ada juga doktor, si Wakar Khan namanya, dari Pakistan. Dia juga kayak kamu, suka ekonomi Islam. Bahkan nulis disertasi doktornya tentang ekonomi Islam. Mau gak kamu? Mau, gue bilang, dikirimin disertasinya. Baru saya bisa baca tuh. Baru paham ya? Ekonomi Islam dalam bahasa ekonomi, bukan dalam bahasa Quran dan hadis. Iya. Dikirimin lagi dia dari Abbas Mirakhor, itu orang Iran yang jadi managing director di IMF. Terus dikirimin buku-buku sama si bule-bule ini. Sehingga saya jadi lebih gampang ngertiin ekonomi Islam karena disampaikan dalam bahasa ekonomi. Persamaan-persamaan ini segala macam. Akhirnya saya dikasih kesempatan lah beasiswa waktu itu ke Boston University. Sehingga sejak saat itulah saya cinta sama ekonomi Islam tuh dahsyat. Di Indonesia itu kitab-kitab kuning belum banyak diterjemahin. Jadi bagi bukan orang pondok pesantren, kita nggak bisa baca. Betul. Di Amerika itu kitab-kitab itu diterjemahin dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi lebih mudah kita bacanya, benar nggak? Bahkan yang lebih menarik waktu itu, ini kuliah doktoral nih. International Finance nama mata kuliahnya. Di Boston University, benar nggak? Lagi belajar, tahu-tahu tentang teori Pareto Optimum. Jadi perdagangan internasional itu ada teori Pareto Optimum namanya. Yang menarik adalah ada footnote-nya di bawah bahwa konsep Pareto Optimum ini pertama kali ditemukan di kitab Nahjul Balaghoh. Gelo. Sayyidina Ali ya? Gelo, man. Nahjul Balaghoh mah udah sering kita baca. Tapi kita karena
nggak ini ekonomi itu kan nggak gitu kan. Wah, terus aja gitu ngomong kan. Jadi kita nggak berasa bahwa itu adalah teori ekonomi yang canggih, benar ya? Masya Allah. Waktu itu Sayyidina Ali mengatakan, dan janganlah kesenangan seseorang di antara kamu meningkat dengan mengurangi kesenangan orang lain. Kira-kira gitu, benar ya? Janganlah kesejahteraan seseorang di antara kamu meningkat dengan mengurangi kesejahteraan orang lain. Itu namanya Pareto Optimum, bener nggak? Pareto Optimum. Nah, jadi waktu gue baca, ini kan di Boston, ini kan buku International Finance, kok ada Nahjul Balaghah, bener ya? Iya. Sejak itu saya jadi makin kepo gitu. Apa sih sebenarnya ekonomi Islam ini? Jadi kerjaan saya di Amerika waktu dulu, keliling dari universitas mana, kan dicari itu. Ada bukunya universitas ini, samperin. Kemudian fotokopi, wah. Jadi waktu pulang ke Indonesia, saya bawa banyak sekali fotokopian buku ekonomi Islam. Masya Allah, Masya Allah. Seru ya? Seru banget ya? Allah, Masya Allah. Jadi dari situ baru tertarik dengan ekonomi Islamnya. Dan mulai tertarik untuk menerapkannya di Indonesia. Di Indonesia sendiri udah ada apa belum? Waktu itu belum ada. Gue lulus tahun 92 dan gue nggak mau pulang karena gue mau kerja di Bank Islam yang ada di luar negeri, bener ya? Tahu-tahu Profesor A.M. Saifuddin itu lagi nulis surat ke gue di Boston, coba. Dosen yang 2 kali masuk ini? Iya. Pulang kata pulang. Di Indonesia udah ada Bank Muamalat. Oh iya. Pulang gue langsung sini. Kerja di Bank Muamalat ya. Masya Allah, cukup lama waktu itu di Bank Muamalat ya. Seru. 10 tahun dari Bank Muamalat, tahun 92 sampai tahun 2001 saya kerja di situ. Masya Allah. Waktu awal-awal itu, Bank Muamalat bank kecil, cuma 70 miliar. Pas tahun 92 akhir kali, cuma 100 miliar kali asetnya, kecil. Tapi, walaupun dia kecil dari segi aset, gaungnya luar biasa. Karena dia bawa ide baru. Dulu saya ingat tuh Bank Muamalat pasti ada di pos. Nah, iya kan? Di pos, kita bilang pos Indonesia. Gaungnya gede dan kita kalau ke istana, diundang presiden segala macam, duduk di barisan paling depan. Jadi walaupun bank kecil, kita mendapat penghormatan yang tinggi karena kita bawa ide baru. Nah ini penting juga sebetulnya. Ketika kita membawa satu ide baru yang beda dengan orang lain, dan bahkan ide itu adalah ide yang define dari Tuhan gitu kira-kira kan, sehingga orang memberikan kita penghormatan yang tinggi dan harapan orang besar sekali. Kayak apa sih Bank Islam bisa kontribusi apa sih terhadap ekonomi ini, benar nggak? Iya. Perjalanan panjang sampai sekarang akhirnya tantangannya betul dari dulu sampai sekarang memperjuangkan dalam tanda kutip ekonomi syariah. Apa yang Pak Adi rasa terberat waktu ada 3 front pertempuran dalam mengembangkan bank syariah, ekonomi syariah. Yang pertama yang kita sebut dengan bidang keilmuannya. Kita dilecehkan oleh universitas, bahkan oleh alumni alma mater saya sendiri, benar ya? Nggak ada ekonomi Islam katanya, lu salah, lu ke IAIN aja lu kalau mau begini, benar ya? Jadi dari segi keilmuan sendiri kita dilecehkan karena belum terbangun itu body of knowledge-nya ekonomi Islam itu apa, benar gak? Ini jangan-jangan cuman di bahasa Arabin doang, benar ya? Betul. Sampai sekarang gaung itu masih ada dan jujur sakit hati juga sih kalau kita dengar ya. Sama juga dah, cuman pakai Bismillah doang. Iya benar. Ustadz pakai peci doang, misalnya gitu ya. Ini yang pertama. Jadi kita punya tugas berat di sini. Dan tugas berat di sini nih 2 lagi frontnya. Front di ilmu ekonominya yang kita dilecehkan, yang nggak ada namanya ilmu ekonomi Islam. Betul. Bagaimana ada ilmu ekonomi kalau nggak ada bunga, segala macam dah. Iya, betul. Dan di pondok pesantren oleh Islamnya sendiri. Iya. Karena zaman dulu nggak ada uang ya. Panjang ceritanya dah. Orang yang kerja di bank syariah kan bukan orang pondok. Jadi waktu mau diajakin debat fikih sama teman-teman yang dari pondok pesantren, kita bisu, bener nggak? Betul. Kita nggak bisa jawab, bener nggak? Kitab apa kata dia? Pening kita kitab apa, bener nggak? Apalagi kalau pondok bicaranya tentang literal ya, literal kitab ya. Itu front yang pertama dari segi keilmuan. Ada 2 lagi tuh cabangnya tadi ya. Yang kedua, ini dari segi regulasi. Kita juga dilecehkan dalam regulasi. Apa sih bank syariah, regulasinya macam dah itu. Kita berjuang panjang lebar supaya bisa jadi undang-undang perbankan syariah, undang-undang masukin nilai-nilai.
panjang lagi perjuangannya tuh, meyakinkan anggota DPR, meyakinkan pemerintah bahwa ini gitu segala macam. Kalau kita frontalin nggak bisa. Kita nggak mau kayak jadi perda syariah, nggak mau kita. Kita nggak mau yang bagian haram nggak mau. Kita mau ngasih solusi. Buat ekonomi Ente secara bikin umum. begini, gue bikin begini gitu loh. Oke. Ente bikin begini nggak apa-apa, gue nggak ganggu, kita nggak ganggu, bener ya? Kita nggak larang, tapi kita mau bikin yang begini, ya bener nggak? Jadi pendekatannya itu pendekatan alternatif. Anda buat A, kami buat B. Kami nggak larang Anda buat A, jangan larang kami buat B, kira-kira gitu bener nggak? Itu kan perjuangannya panjang lagi tuh, bos. Yang ketiga, perjuangannya itu di kalangan masyarakat sendiri. Masyarakat juga skeptis. Waktu itu orang sangka bank syariah itu ada tempat nabung zakat infak sedekah. Kalau mau nyetor haji ke situ, bener nggak? Beli real ke situ. Iya. Belum lagi karena kita banknya waktu itu kecil ya. Berarti margin keuntungannya yang kita kenakan ke nasabah juga tinggi. Jadi orang bilang ente syariah tapi ente Yahudi, bener nggak? Karena harganya mahal. Kayak gitu-gitu, bener nggak? Jadi ada tiga front yang harus kita hadapin waktu itu. Dan cara jawabnya cuma satu, buktiin bahwa kita bisa. Dan alhamdulillah sekarang gabunglah itu BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia, dan sekarang kita rasanya masyarakat udah bisa menerima bahwa yes, Bank Syariah memang bisa jalan di Indonesia. Alhamdulillah, Masya Allah. Selamat saya ucapkan. Udah sampai sejauh ini ya perjuangannya Pak ya. Titik awal meningkatnya itu pada saat apa Pak Hadi? Dulu ada beberapa titik perubahan lah ya. Waktu tahun 92 Bank Muamalah berdiri, ya idenya besar. Tapi kemudian ada satu periode tahun 2004 di mana bank-bank nasional rame-rame bikin unit usaha syariah. Itu tahun itu memang tahun yang luar biasa, sehingga banyak sekali muncul bank-bank syariah. Yang sebetulnya sih kalau bahasa sekarang the universe supports you kayak. Tapi kalau kita bilang bukan universe lah, Allah yang buat itu semua. Pada saat itu banyak bank-bank kecil yang mau mati. Oke? Banyak bank-bank kecil mau mati, sehingga bank-bank kecil ini diambil alih oleh bank-bank yang lebih besar. Kemudian oleh bank-bank yang lebih besar, mau diapain nih bank kecil ini? Benar ya? Konversi aja dia jadi syariah, ngerti gak lo? Wah, dikonversi tuh bank-bank kecil yang mau mati waktu itu. Jadi versi syariah si bank gede ini. Yes, jadi versi syariah bank gede itu, benar gak? Di samping bank-bank yang besar ini, karena dia lihat sekarang trennya syariah, dia juga bikin unit usaha syariah, unit usaha syariah. Wah, seru lah waktu itu. Itu tahun 2004. Kemudian yang gelombang kedua yang sekarang, yang ketika di merger ini juga luar biasa lah. Ketika di merger, tahu-tahu kita jadi gede gini, jadi keren. Tujuan merger itu sebenarnya apa sih Pak? Supaya kuat. Kalau bank itu kalau kecil banknya, maka harga kalau mau disebut biar gampangnya bunga yang harus dibayar itu jadi mahal. Kan kita bank syariah kan kita pakai bagi hasil, kita ambil untung, benar ya? Tentu bukan riba, bukan bunga, benar ya? Bunga. Tapi kalau kita kecil, itu jadi ambilnya mahal. Jadi cicilannya kasihan nasabah mahal. Tapi kalau kita gede, itu cicilannya jadi murah. Karena biaya gedung segede ini, biaya SDM-nya, biaya segala macamnya itu kan ditanggung oleh banyak. Kalau kecil kan berarti ditanggung oleh yang kecil, benar ya? Jadi mahal. Tapi kalau gini kan gedung segede gini nggak berasa di pendapatan, di biaya kita karena banknya besar gitu, Bos. Oh iya, alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Berarti sudah Pak Hadi ini termasuk pejuang ekonomi syariah dari dulu sampai sekarang ya. Amin. Kemudian jadi pahala jariah. Amin. Masya Allah. Kalau cuma jadi direksi, paling 2 kali 5 tahun, 10 tahun selesai, bener gak? Betul. Kalau jadi pejuang, nggak pernah berhenti, men. Bener ya. Jadi yang dikejar bukan jabatan ya. Jabatan itu kalau Allah tugasin, terima, ada lo jalanin baik-baik, bener gak? Tapi itu kan semua sementara. Betul. Kalau zaman sekarang udah 3 tahun, 1 periode. 2 kali 3 tahun, cuma 6 tahun. Terus mau ngapain, bener gak? Itu juga kalau bagus, kalau 3 tahun udah jelek berhenti ya. Bener ya. Tapi kalau kita jadi ahli ekonomi syariah, jadi pejuang ekonomi syariah,
dia akan melekat di diri kita. Menjabat apa nggak menjabat, dia tetap ada, bener. Sama kayak ustadz-ustadz, kiai-kiai, habib-habib, bener nggak? Betul. Nggak ada pensiunnya, bener nggak? Nggak ada pensiunnya, men. Bener. Makin tua, makin dihormatin malah. Amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan terhitung pejuang juga ya. Tapi Pak Adi ini kalau kita perhatikan aktif juga berdakwah ya. Berdakwah di sosial media, di tempat-tempat, di kampus-kampus, di pengajian-pengajian. Ada waktunya Pak Adi? Apa sengaja disempatkan? Harus ada, bos. Harus ada. Gini, bos. Termasuk di Radio Silaturahmi ini juga ada. Iya, harus, men. Lo mau lo bos. Oke. Harus ada. Karena sebetulnya kita kan ditugaskan Allah dua sebagai Abdullah dan Khalifatullah fil ard. Nah, kalau kita sebagai Khalifatullah fil ard kan kita harus menjadi the living Islam, benar gak? Menjadi Islam yang orang bisa lihat, oh Islam tuh kayak gitu, benar gak? Melaksanakan akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, benar gak? Betul. Kalau enggak bagaimana, bos? Apa artinya gitu hidup kita? Betul. Kaya sendiri, pintar sendiri, mati habis itu. Betul. Ya? Benar. Tapi kalau kita khairun nas anfa'um linnas, nah ini kita insyaallah umurnya panjang. Dari banyak tema dakwah, maksudnya dari sekian banyak bidang dakwah lah. Tema apa yang paling penting umat Islam ketahui sekarang? Nah, kalau itu ya, kalau menurut saya, umat Islam ini yang namanya umat Islam sangat beragam. Dengan tingkatan pemahaman yang juga sangat beragam. Betul. Dengan preferensi yang juga sangat beragam. Latar belakang yang juga sangat beragam. Oleh karena itu, umat Islam itu perlu beragam ustadz. Dengan tema yang beragam. Misalnya kayak saya ya, kalau boleh contoh benar. Dulu saya itu senangnya fikih ekonomi Islam. Bagaimana menunjukkan keindahan fikih ekonomi Islam itu begini begitu. Yang ini gitu loh. Nah. Jadi kalau kita dulu di Amerika belajar fikih muamalat itu kayak belajar matematika. Ada rumus-rumusnya itu. Karena saya baru belajar fikih muamalat di Amerika model kayak begitu pakai rumus-rumus, saya jadi pengen mengajarkan ke sini. Pakai rumus-rumus nih enak nih belajarnya, bener ya? Memudahkan kita dibandingin kalau kita baca kitab fikih begitu lah. Tapi dengan bertambahnya umur, dengan segala macam dinamika kehidupan yang dilewatin, sekarang jadi saya suka topik-topik tasawuf. Nah itu dia yang jadi pertanyaan. Jadi orang yang berubah, bos. Orang berubah. Kok tiba-tiba dari bidang ilmu yang sangat eksak gitu, sangat hitung-hitungan, kenapa tiba-tiba ke tasawuf gitu? Itu, men. Karena ujungnya segala macam ini nggak ada apa-apanya, benar nggak? Nggak ada apa-apanya, men. Nggak ada apa-apanya. Siapa yang mengenalkan Bapak ilmu tasawuf ini? Oh, ini ceritanya panjang lebar. Boleh. Nggak apa-apa. Dulu waktu di IPB, tingkat 2. Tingkat 2 ini memang sesuatu lah, tingkat 2 itu. IPB itu kuliahnya resek banget dah pokoknya. Kenapa resek, Pak? Stressful. Oh. Jadi kita kuliah Senin sampai Jumat, Sabtu ujian. Senin sampai Jumat, Sabtu ujian. Gitu aja tuh gayanya IPB itu. Wah, kuliah sampai malam, stressful. Dalam keadaan stressful gitu, kita kan perlu refreshing. Di tingkat 1, refreshing saya adalah tiap Jumat malam naik mobil rame-rame sama teman-teman nongkrong di puncak. Warpat. Anak gaul. Bener. Jadi teman-teman Jakarta, teman-teman Bogor, dari Regina Pacis, dari SMA 1 segala macam, itu naik mobil rame-rame itu ke puncak, nongkrong di sana. Iya. Akibatnya nilai-nilai jelek semua. Oke. Terus saya berpikir gimana caranya ya? Ini saya bukan bego, cuma kagak belajar aja, bener ya? Akhirnya di tahun kedua saya ambil UI, kuliah double. Jadi diajak nongkrong sama anak IPB, gue bilang gue mesti kuliah di UI. Diajak nongkrong sama anak UI, gue bilang gue mesti kuliah di IPB. Selamat gue. Oke. Itu tingkat 1. Tingkat 2, bener gak? Karena kita udah meninggalkan dunia pergaulan itu, kita kan tetap butuh refreshing. Refreshingnya di Pondok Pesantren Al-Ihya, Bogor. Ngerti gak? Mama Abdullah bin Nuh waktu itu. Mama Abdullah bin Nuh adalah seorang yang sangat karismatik. Itu ngomongnya pelan, tapi masuk ke hati. Pada saat itu gue baru merasakan, kita kan dengar ceramah dari kecil, men. Bener gak? Betul. Tapi masuknya ke kuping. Giliran Mama Abdullah bin Nuh yang ngomong.
itu kata-katanya jelek masuk ke hati gitu loh. Sehingga saya inilah ini benar gak? Karena ceramahnya bukan lagi tentang sesuatu yang di luar, tapi sesuatu yang di dalam. Tentang mengenal diri kita, tentang mengenal Tuhan, tentang membersihkan hati. Gitu-gitu benar gak? Mulai saya ketagihan baca Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali, Minhajul Abidin, Bidatul Hidayah, macam ini bro. Tapi untungnya waktu itu tasawuf Imam Ghazali. Untung saya nggak langsung kenal yang model. Betul. Nah, itu kan benar. Imam Ghazali enaknya bisa kita terapkan gitu sehari-hari. Nggak langsung yang. Sehingga saya mulai tertarik waktu itu dengan tasawuf. Tapi kehidupan berjalan terus. Artinya kita perlu hidup segala macam lah. Gua kerja segala macam. Tapi pemahaman Imam Ghazali masih tertanam kuat. Sekarang dengan berjalannya umur, kan jadi yang namanya yakin, itu kan namanya ilmu yakin. Itu belajar kitab Ihya Ulumuddin. Tapi ada yang namanya ainul yakin kan. Yang kita lihat orang, ternyata iya ya, begitu ya keajaiban Tuhan terjadi pada dirinya. Karena ada yang namanya hakul yakin. Ketika kita merasakan sendiri itu. Imam Ghazali mengatakan, apalah arti luka itu, kalau luka itu mendatangkan kebahagiaan. Keren kan? Tapi kita nggak pernah ngerti sebelum kita rasain sendiri. Ngerti kan lo? Oke. Kalau kita udah rasain sendiri, baru hakul yakin. Oh ini yang dimaksud Imam Ghazali, bener gak? Kita dengar cerita banyak lo juga lo tahu lah bagaimana Sayyidina Hasan waktu itu bin Ali bin Abi Thalib memberikan makanan orang untuk berbuka puasa. Tapi ada satu orang kakek-kakek yang bungkus bawa untuk orang, buat apa kayak buat siapa? Ada orang di kebun, dia kerjanya luar biasa kata si kakek ini, bener gak? Dan aku mau memberi dia ini makanan buat dia kerja nggak ada capeknya, kalau istirahat baca Quran gitu. Al Hasan mengatakan itu adalah ayahku. Sayyidina Ali. Ini makanan kita semua itu hasil dari kerja ayahku itu. Emang begitu dia gaya aja, bener gak? Jadi ketika kita dengar cerita begitu, kita dengar cerita bagaimana Abu Bakar Siddiq memberikan apa yang terbaik dia miliki segala macam. Kan dalam ilmu tasawuf juga disebut Imam Ghazali mengatakan, engkau mau ada, engkau harus tidak ada, benar gak? Tapi itu kan baru kita baca. Waktu kita udah jalanin sendiri, bener gak? Bagaimana caranya jadi komisaris utama, tapi nggak mau ngetop misalnya, bener gak? Betul. Bagaimana caranya kita melecehkan dunia ini dengan memberikan semua harta ini pada jalannya Allah, bener gak? Kemudian kita nggak punya duit, bener gak? Kemudian Allah bantu kita. Emang ada tahapannya, bos. Pada saat itu, akhirnya kita balik lagi ke ilmu tasawuf. Tapi menurut saya ilmu tasawuf kita harus ada dasar fikihnya dulu. Kalau nggak cilaka, bener ya? Bener. Ya cilaka, itu cuma bersih hati doang. Tapi subhanallah kalau kita kaji pengalaman hidup Imam Ghazali dari beliau menang debat segala macam, kemudian beliau beralih ke tasawuf, rasa-rasanya mirip perjalanan Pak Adi. Gitulah. Ya. Kita harus, karena kalau ujuk-ujuk kita baca Ibnu Arabi misalnya, langsung ke atas, langsung Jalaluddin Rumi. Kita kehilangan esensinya ini. Esensi aturan main yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya kehilangan. Karena langsung pada kan. Sehingga di barat tuh laku banget tuh Rumi segala macam. Karena dia cuma ambil isinya doang kan, sininya enggak. Iya. Karena dia cuma ambil tatanan konsep cinta. Aja ya, tatanan cinta aja kepada Tuhan. Itu ada melengkapi semuanya kan gitu. Kalau kita ngomong udah Rumi kayak gitu, tapi gimana disuruh sholat malas. Benar ya. Benar. Iya, saya pikir dari Imam Ghazali, beliau adalah orang yang sangat fikih sekali, bahkan dikatakan mau bikin mazhab sendiri. Mazhab Imam Ghazali pun bisa menuju ilmu tasawuf yang luar biasa. Rasa-rasanya mirip Pak Adi Warman, dari yang belajar ekonomi syariah sekarang tertarik dengan ilmu tasawuf luar biasa, bahkan dakwahnya dakwah ilmu tasawuf. Di tasawuf itu ketemu semua jenis paham, bos. Oh gitu ya. Lah, tasawuf itu cuma ada 2 jalur. Jalurnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama jalurnya Abu Bakar Siddiq. Yang paling menguasai dunia adalah jalurnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jalurnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq sedikit, tapi tetap eksis sampai sekarang. Di Indonesia juga ada. Bahkan di Indonesia dicampur, jadi Qadiriyah Naqsabandiyah. Itu satu jalurnya Imam Ali, satu jalurnya dari Abu Bakar Siddiq. Di sini campur, men. Ajaib. Qadiriyah Zahar, kencang.
Nah, sobat dia dalam hati. Di Indonesia dicampur. Kalau lagi bareng-bareng, kita ras. Kalau lagi sendiri, ya lo dalam hati. Iya juga. Indonesia gelo, men. Kita mungkin jeda dulu Pak Adi Warmanda. Insyaallah ikhwan akhwat kita akan kembali sesaat lagi. Bagi ikhwan akhwat yang mau sahur atau mau nyiapin buka, yang dengar sore, yang dengar pagi, barangkali mau nyiapin sahur, silahkan siapin dulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi bersama Al-Faqih Rizal Kaf. Saya lupa sebut ini kameramennya ada Ondi, Masya Allah. Terima kasih banyak Ondi sudah menemani dan masih bersama kita tamu kita, guru kita, alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan bisa ngisi rutin di Rasid. Amin, amin, amin. Pak Adi Warman Karim, Masya Allah. Pak Adi, ini kan kita bulan Ramadan. Iya. Pak Adi dulu Ramadan waktu kecil seperti apa Pak Adi? Waduh, oke. Kami dari keluarga Minangkabau. Oh, Pak Adi tuh Padang ya? Iya. Sehingga pendidikan agama itu dari kecil, itu dari panggilin guru ke rumah. Bahkan mungkin kami baca alif bata dulu daripada ABC dulu kali. Oh gitu ya? Iya, karena dulu, iya begitulah orang Minangkabau mendidik anaknya. Dipanggilin guru, ada waktu TK, SD ada guru, kemudian waktu udah gedean dikit ada guru lagi, ini cewek ini dua-duanya. Waktu kita udah lulus SMP, baru gurunya yang cowok. Sampai sekarang masih Kiai Haji Zaki Mubarak namanya. Jadi kita NU, memang Mustasyar NU ini? Iya, dulu Mustasyar NU yang dulu ya. Oh, Masya Allah. Yang di Rasil juga. Iya. Sering ngisi di Rasil. Pak Zaki Mubarak. Masya Allah. Oh, itu dulu guru gua itu sampai sekarang. Masya Allah. Ya, iya. Jadi dari segi ilmuwan, gua keilmuannya NU. Iya, Dari segi ilmuannya NU. Jadi kita emang dididik di rumah itu dengan pendidikan agama, panggilin guru ngaji segala macam, belajar hadis, belajar segala macam lah. Tapi di sisi lain, saya kan juga gaul. Dan waktu SMP itu lagi zaman-zamannya disco, benar nggak? Benar nggak? Ada disco di Padang, Pak? Bukan, saya lahir dan besar di Jakarta. Ya? Oke. Tapi orang tua dari Minangkabau. Sehingga tentu mau nggak mau kita ikutan disco, benar nggak? Apalagi waktu SMA itu kita punya disco sendiri, men. Oh iya. Weh. DJ ini DJ. Oh dulu DJ ya, luar biasa. DJ merangkap jadi polonizer. Polonizer adalah orang pertama yang turun ke lantai dansa dan ngajakin orang untuk turun. Kan biasanya baru awal orang malu-malu. Betul. Nah kita yang ngajakin, ayo turun. Jadilah saya anak gaul lah, kira-kira gitu, bener gak? Untungnya, alhamdulillahnya, kita selalu sholat 5 waktu. Jadi nakal, sholat turun lagi. Nakal, sholat turun lagi kan gitu. Tetap sholat ya, nggak tinggal ya? Nah itu untungnya sholat. Jadi dia ada rem-remnya tuh, paling nggak ada 5 kali rem. Jadi jadi gaul, kemudian SMP di depan Megaria, jadi kita gaul lagi situ kan. SMA di Bulungan, apalagi Bulungan gaul lagi situ kan, ada segala macem. Betul. Apalagi zaman dulu kan ada geng-geng itu segala macem kan, macem-macem lah. Sekarang SCBD itu. Nah, kacau kan. Sampai akhirnya kemudian di IPB sampai ke bawah-bawah terus kan, ingat satu tadi kan. Tapi alhamdulillah lah, menurut saya itu satu hal yang perjalanan hidup yang dilewatin, nggak ada orang yang nggak buat salah, pasti orang buat salah, pasti orang buat dosa, iya, yes. Bahwa dulu suka disco, yes. Bahwa dulu wajar sebagai anak muda zaman dulu kayak model begitu. Apalagi dulu kita orang Padang itu dari kecil kita udah diajarin bela diri. Dari kecil belajar tinju, terus belajar silat Padang, terus belajar kungfu, belajar merpati putih, belajar segala macam. Ya akibatnya kalau lagi nongkrong gitu kan kita jadi bagian jagoannya juga, benar ya? Pentolan. Bagian jagoannya juga gitu, benar ya? Seru. Tapi alhamdulillah itu semua, kalau menurut saya dampak baiknya saat ini adalah
Saya jadi mudah untuk bergaul, silaturahim, karena kenal jenis orang macam-macam kan, bergaul dengan jenis orang macam-macam, jadi kita lebih supel untuk bisa gaul. Yang kedua juga kita menjadi apa ya? Kalau ada sesuatu itu kita tahu lah kira-kira geloknya paling gini nih kira-kira. Sama kalau ngedidik anak kita tahu, oh ini mau bandel, tahu celah-celahnya ya. Tahu juga bahwa kalau ngomelin anak agak percuma dikit, karena marah kepada anak nggak bisa menyelesaikan masalah. Oh iya bener-bener ngerasain karena dulu. Sehingga kita tuh bilang you are my son, gitu, and I'm your home. Kamu adalah anakku dan aku adalah rumahmu. Apapun yang kejadian, baliklah ke rumah. Anda akan merasa nyaman di rumah ini. Gitu. Alhamdulillah. Bener. Karena anak pasti juga ini kan, nyari pengalaman hidupnya masing-masing, bener nggak? Betul. Dan ketika dia mengalami satu hal yang kurang mengenakan, balik ke rumah, rumah aman. Bener ya? Oh gitu ya, itu kunci parenting juga ya. Jangan sampai anak udah di rumah nggak nemu, udah di luar nggak nemu apa-apa, di rumah nggak nemu. Di rumah dia omel-omelin, dia kabur ke rumah temennya juga kagak ngerti, mendingan balik ke kita, bener ya? Bener ya, iya ya, itu ya Pak ya. Sebandel-bandelnya anak jadilah rumah untuk anak kita ya. Betul. Gitu mungkin ya. Allah, bener, Insya Allah. Titik lelahnya tuh Pak, udahlah capek lah, udah hidup begini. Pada saat apa Pak? Ketika kita menjelang umur 40, itu kita lagi karir lagi menanjaknya, benar gak? Jadi kita lagi coba gimana cara mengejar karir tersebut lah, berusaha untuk gini. Alhamdulillah semua dapat, benar gak? Umur 40 lewat, kita udah makin settle dengan segala macam. Tapi juga kadang-kadang kita sabar melewati masa-masa sulit. Kadang-kadang kita nggak siap melewati masa-masa kaya raya. Oh, ngerti gak lo? Padahal itu juga ujian ya? Iya. Begitu dikasih ujian kesulitan, wah sholat tahajud kita sampai nangis-nangis dan doa sama Allah. Terus begitu kita dikasih ujian kenikmatan, kita paling sujud syukur 2 detik kali 2 menit dah habis itu. Jadi belum tentu orang yang bisa lulus di ujian kesulitan. Bisa lulus juga di ujian kesenangan. Kalau dan pintunya banyak kan, bisa dari pasangan, bisa dari anak, bisa dari mana, bisa macam-macam. Dan yang terbesar dari diri kita, karena ketika kita kaya raya, tiba-tiba kita terekspos dengan kelompok teman yang selama ini kita nggak pernah berteman dengan mereka, ngerti gak lo? Kaget ya, kaget sosial. Kaget sosial. Ternyata begini, ternyata standarnya begitu, ternyata begini, kita harus beli tas model begini, harus beli mobil begini, wah, walaupun tetap sholat 5 waktu. 5 waktu ini nggak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar. Ini beda kita orang Islam sama orang non Muslim, benar nggak? Oke. Tapi akibatnya, ketika terjadi hal-hal yang seperti itu, ya kita harus jalanin hidup ya, benar ya? Kira-kira gitu. Jadi ini pesan buat kita semua lah. Mereka-mereka yang Allah Maha Adil. Mereka-mereka yang sanggup melewati lulus untuk ujian ketika kehidupan susah. Itu harus juga bersiap untuk lulus ketika ujian berupa nikmat yang besar dari Allah. Masya Allah. Kalau kita ambil ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami mengujimu dengan sesuatu yang buruk, yang gak enak di hati, dan kadang-kadang kami mengujimu dengan sesuatu yang baik sebagai fitnah, sebagai ujian buat kita ya. Yang baik juga fitnah. Masya Allah. Memang apa Pak cobaan waktu pertama kali dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pintu rezekinya barangkali, atau dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Iya, jadi saya punya ketemu dengan teman-teman yang baru, pasangan juga ketemu dengan teman-teman yang baru, yang akhirnya kita sibuk di luar dengan teman-teman yang baru itu. Yang biasanya kita makan malam bareng-bareng di rumah, sholat maghrib bareng-bareng di rumah, akhirnya nggak lagi. Mulai pulang jam 10 malam, jam 12 malam, 2 malam, benar ya? Iya. Karena kita punya kesempatan, punya uang, benar ya? Dan lagi excited lagi
lagi seneng-senengnya bergaul dengan teman-teman baru itu jadi kacau balau semuanya, Bos. Jadi tapi ya udah urusan Tuhan juga benar. Memang Tuhan bilang sampai sono jodohnya benar. Udah yang lain nanya aja. Kalau gak sedih nih. Kalau diterusin ya. Alhamdulillah. Tapi pesan Bapak buat orang-orang yang barangkali baru dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala pintu rezekinya atau baru diangkat derajat ekonominya sama Allah Subhanahu wa taala. Pesannya apa, Pak? Ketika kita diberikan berbagai nikmat dan rezeki yang begitu banyak sama Allah, makin banyak rezeki, makin banyak ente keluarin sedekah, gitu aja dah. Gitu. Hidup jangan berubah kalau bisa. Hidup segitu-gitu aja dah. Sederhana aja dah. Lebihnya lu bagi-bagiin aja ke orang lah gitu dah. Gitu ya. Ambil yang kita perlu aja ya. Yang perlunya segitu ambil, lebihnya lu bagi-bagiin aja ke orang dah. Karena kalau kita ikutin, itu nggak ada titiknya, Bos. Nggak ada titiknya. Mau beli rumah lagi, mau beli apartemen lagi, mau beli ini lagi, itu lagi. Seakan-akan duit yang banyak itu harus kita habiskan untuk kesenangan kita. Orang ada di Instagramnya, jalan-jalan ke Paris, kita mau ke Paris. Ada di New Zealand, katanya bagus-bagus. Wah, jadi kayak, pokoknya duit ini spend gitu, bener gak? Kalau duit yang sama, bener gak? Ada yang itu, ada yang juga yang mau umroh terus dia bawaannya. Umroh lagi. Kalau duit yang sama kita kasih orang lain, mungkin jauh lebih bermanfaat bagi orang lain dibandingin kita. Jadi ambil secukupnya aja lah, habis itu sebarin ke orang lain. Karena sebetulnya Tuhan lagi mau nitipin kepada kita untuk jadi peralonnya Tuhan, bagiin ke orang lain. Sama kayak ATM, Bos. ATM itu orang silakan aja ngambil uangnya terus. Kita cuma ngambil fee-nya doang 2.500, bener gak? Betul. Lebihnya ambil orang. Gitu bukan duit kita tuh. Iya juga ya. Iya. Sama kayak paralon juga. Kalau paralonnya lancar pasti dialirin terus. Kalau paralon yang gak lancar ditahan terus pasti barangkali Allah malas ngasih rezeki di situ ya, Pak. Pengalaman gue sih paling 6 bulan kita itunya. Happy-nya. Misalnya beli mobil baru nih. Paling 6 bulan happy-nya udah. 6 bulan itu benar-benar kita bangga, kita kebut di jalan tol sampai Semarang, balik lagi pokoknya senang happy. Habis 6 bulan biasa-biasa aja. Jadi itu sesaat doang. Betul. Sesaat doang memberikan kebahagiaan sesaat. Habis itu waktu mau kita jual harganya aja jatuh. Iya, karena mobil-mobil mahal itu kalau dijual kan jadi jatuh. Iya. Gimana? Nggak ada titiknya, men. Beli Mercedes, orang bilang BMW lebih kencang, kita beli BMW. Beli BMW orang bilang naik terus, beli Porsche. Jadi nggak ada titiknya kayak begitu. Baikkan ambil seperlunya aja lah, lebihnya bagiin orang lain biar berkah. Masya Allah, alhamdulillah. Makasih banyak Pak Adi atas pengalamannya, ilmunya. Amin. Insya Allah bisa silaturahim lagi ya. Amin. Insya Allah. Padahal mampir ke studio kita. Insya Allah. Ketemu jumpa pendengar hasil Insya Allah. Salam juga dari pendengar silaturahim buat Pak Adi Warmani. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa terus hubungan, jangan kapok. Mudah-mudahan amin. Silaturahim Insya Allah. Mutawasilin Insya Allah sering. Semangat terus Pak memperjuangkan ekonomi syariah di Indonesia Insya Allah. Mudah-mudahan Allah temani langkahnya selalu Insya Allah. Amin ya Allah. Makasih banyak Pak Adi Warmani. Makasih banyak Ondi dan juga operator. Makasih banyak ikhwan akhwat yang sudah menyimak sejauh ini. Saya Salkaf beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.